Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Pada hari ini saya akan sedikit sharing mengenai bagaimana cara pemanfaatan Zoom Meeting ya sebagai aplikasi untuk video conferencing atau melakukan pertemuan-pertemuan secara online ya. Jadi pertama-tama kita bisa mengakses aplikasi Zoom ini dengan mengunjungi website Zoom ya dengan alamat zoom.us ya, zoom.us. Ini bisa teman-teman ketikkan pada bagian address bar Mozilla atau browser yang teman-teman gunakan ya. Jika sudah masuk seperti ini, masuk ke Zoom US ini, kita tinggal melakukan sign up untuk pendaftaran pertama kali. Jika teman-teman belum mempunyai account ya, maka teman-teman dapat melakukan pendaftaran pada bagian atau menu sign up free. Nah, di sini teman-teman akan mendapatkan akun gratis yang bisa digunakan untuk meeting selama 40 menit. Sedangkan untuk meeting atau pertemuan yang lebih dari 40 menit, maka teman-teman dapat mengupgrade Zoom teman-teman di versi Pro atau Enterprise dan sebagainya. Selain itu, teman-teman juga bisa login dengan menggunakan Google atau login menggunakan sign in menggunakan Facebook. Jadi ada beberapa cara. Nah, jika teman-teman nanti sudah mempunyai account untuk login atau sign in, maka teman-teman bisa langsung beralih pada menu sign in. Dalam contoh ini kebetulan saya sudah memiliki akun ya atau sudah mendaftar, maka saya tinggal melakukan sign in atau login saja dengan mengklik sign in, tapi terlebih dahulu email address atau passwordnya dimasukkan sesuai dengan yang dilakukan ketika pendaftaran. Nah, ini dalam contoh ini saya sudah mendaftar, saya langsung saja klik sign in. Nah, di sini otomatis saya akan masuk di dalam halaman meeting ya. Jadi di sini ada beberapa menu atau fitur yang bisa teman-teman atur ya. Yang pertama di sini ada menu profil. Menu profil ini nanti tempat teman-teman untuk mengatur apapun yang terkait dengan profil Zoom teman-teman ya, seperti misalnya departemen ya, job title, company, location ya, personal meeting ya, kemudian email dan sebagainya ya jika ingin melakukan pengeditan. Ya, di sini karena saya menggunakan Zoom Pro ya, maka di sini kapasitas saya ini 100 partisipan, yang free pun tetap ini ya, tetap 100. Tapi yang berbedanya itu jika yang versi Pro itu bebas atau unlimited untuk waktunya, sedangkan kalau yang free itu maksimal 40 menit. Nah, di sini untuk melakukan pertemuan, teman-teman bisa dengan memilih menu meeting ya. Di sini nanti ada beberapa tab ya. Upcoming meeting ya, kemudian previous meeting. Kalau upcoming meeting ini nanti meeting yang dijadwalkan ke depan ya atau di masa yang akan datang. Sedangkan previous meeting itu meeting yang sudah dilakukan sebelumnya ya. Ini meeting yang sudah dilakukan sebelumnya. Sedangkan personal meeting ini untuk mengatur ID meeting kita. Nah, teman-teman bisa mengatur ID meetingnya itu apakah setiap pertemuan atau meeting menggunakan meeting ID yang sama atau dengan mengacak setiap pertemuan, itu mengaturnya bisa di sini. Nah, di sini juga ada undangan ya, teman-teman bisa mengcopy undangan ini ya, kemudian di-sharekan ke partisipan sehingga partisipan bisa masuk dengan mudah. Nah, di sini juga ada fitur untuk memberikan password ya, memberikan password pada suatu pertemuan atau meeting ya. Jika tidak ingin diberikan, maka di centangnya itu tinggal dihilangkan saja. Nah, dalam contoh ini saya memberikan password ya untuk meeting tertentu. Kemudian bagaimana cara memulai meeting? Tentunya Bapak Ibu tinggal klik saja start meeting ya. Ini saya coba contoh di sini, start meeting.
Saya coba di sini start meeting, maka nanti akan menuju ke halaman Open Zoom ya. Ini kita klik lagi Open Zoom US. Maka dia akan masuk ke dalam beranda join meeting. Kita tunggu sampai koneksi ya terhubung ke halaman Zoom meeting. Untuk proses koneksi di dalam Zoom meeting ini tidak memerlukan waktu yang lama ya, karena Zoom meeting ini termasuk salah satu fasilitas video conferencing yang cukup ringan ya, dan cukup stabil digunakan untuk pertemuan-pertemuan dalam skala yang besar. Nah, di sini kita bisa membagikan undangan atau URL ini ke mahasiswa ya atau ke partisipan. Kemudian untuk join pertama kali Bapak Ibu bisa mengklik join video ya, join audio ya, diklik saja join audio ya. Kemudian Bapak Ibu bisa melakukan test speaker ya, klik test speaker and microphone. Nah, di sini kita diminta untuk memilih ya, kita akan menggunakan speaker yang mana ya. Jadi ini dari segi output speaker ya. Nah, dalam hal ini saya contoh ini saya gunakan ini headset ya, saya gunakan headset. Saya klik yes. Kemudian ya, untuk speak and pause ya, artinya ini mikrofon itu tinggal teman-teman ya Bapak Ibu pilih saja apakah menggunakan yang built-in mikrofon ya dari dalam ya, artinya dari dalam ini bawaan laptopnya, atau menggunakan headset. Nah, dalam contoh ini saya menggunakan headset ya. Saya kecilkan, saya pilih yes saja ya. Kemudian saya pilih finish. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini kalau kita lihat untuk melihat berapa sih jumlah partisipan yang bergabung di dalam Zoom meeting kita ya, sesuai dengan ID yang kita berikan ini, maka kita tinggal melihat pada bagian manage partisipan ya. Dalam contoh ini saya coba klik manage partisipan nih, maka akan muncul kolom pada bagian kanan halaman Zoom, yaitu ada partisipan. Nah, ini karena belum ada, saya akan coba gabung karena di sini tadi menggunakan password ya, passwordnya itu FEB. Kemudian ini untuk alamat meetingnya sama ya, untuk ID meetingnya itu sama. Saya akan coba menggunakan HP masuk ke Zoom meeting ya. Oke, ini saya coba klik saja ininya URL atau invitationnya, link invitation yang diberikan ke partisipan. Nah, kita akan lihat di sini, akan dilihat pada bagian partisipan. Nah, masuk satu Bapak Ibu ya. Nah, di situ Bapak Ibu teman-teman bisa lihat bahwa di sini ya masuk satu ya. Di sini nanti Bapak Ibu bisa ya menonaktifkan suara dengan cara mengklik mute ya, atau membuka suara partisipan dengan mengklik unmute ya. Nah, tapi ketika nanti Bapak Ibu berbicara ya, disarankan memang partisipan dalam kondisi mute ya, atau dalam posisi senyap atau mic-nya tidak menyala. Sedangkan videonya yaitu tergantung teman-teman Bapak Ibu apakah ketentuan atau peraturannya inginnya itu partisipan videonya dalam kondisi menyala atau tidak, itu tergantung kesepakatan atau kebijakan Bapak Ibu. Nah, kemudian jika Bapak Ibu ingin mengecek suara Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Nah, ini bisa kelihatan volume suara yang digunakan ya. Kemudian di sini juga ada pilihan start video. Start video ini untuk menampilkan video kita sebagai host ya, atau sebagai pembicara. Nah, coba saya klik saja ini start video.
Ya, maka nih muncul video ya, video yang saat ini real time ya, saat ini saya sedang standby ya menggunakan headset. Nah, untuk mematikan stop video, Bapak Ibu, teman-teman tinggal melakukan klik kembali pada bagian stop video. Kemudian di sini ada fasilitas invite. Fasilitas invite ini untuk mengundang teman-teman baik melalui default email atau Gmail maupun Yahoo. Bapak Ibu juga bisa mengcopy URL maupun mengcopy invitation atau undangan. Nah, selain itu, di sini ada pilihan chat. Chat ini untuk berkomunikasi dengan partisipan. Jadi memudahkan Bapak Ibu untuk berkomunikasi dengan partisipan. Jadi di sini juga Bapak Ibu ketika nanti di akhir sesi Bapak Ibu juga bisa menambahkan apakah ada hal yang ingin ditanyakan ya. Nah, di sini bisa kelihatan ya. Kita enter maka akan masuk ke everyone. Everyone ini artinya chat ini akan masuk ke semuanya, ke semua channel atau ke semua halaman chat partisipan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa juga melakukan chat dengan seseorang atau secara personal, itu bisa dengan mengklik saja salah satu nama partisipan yang ingin dikirimkan pesan. Kemudian di sini Bapak Ibu juga terdapat fasilitas ya, stop recording ya, atau juga play recording atau pause recording. Nah, ini bisa digunakan ya, artinya setiap Bapak Ibu berbicara ya, kemudian menampilkan video, menampilkan presentasi atau PowerPoint atau apapun hal yang terdapat di desktop, maka akan direkam di dalam cloud Zoom ya. Dan itu nanti bisa dilihat pada bagian menu record. Kemudian Bapak Ibu juga ada fasilitas yang namanya live on YouTube. Nah, kalau ini diaktifkan maka setiap rekaman yang saat ini kita sedang lakukan akan streaming langsung di YouTube dan bisa ditonton berulang kali. Kemudian bagian di sini ada yang paling penting juga adalah share ya. Jadi share ini untuk men-sharing apapun yang ingin kita share. Apakah itu PowerPoint ya, apakah itu Microsoft Word ya, atau misalnya PowerPoint. Nah, Bapak Ibu bisa men-share-nya dengan mengklik salah satu tombol yang ada atau pilihan yang ada di dalam layar ini. Misalnya saya ingin membagikan ini ya, seperti ini. Maka ini akan tampil di layar teman-teman atau Bapak Ibu. Nah, jika ingin men-stop share ya, kita tinggal saja mengklik stop share. Maka akan kembali lagi ke tampilan beranda awal. Jika ingin menampilkan video, Bapak Ibu tinggal mengklik saja mengaktifkan video ya. Nah, ini sedangkan yang di bawahnya ini adalah video dari peserta. Nah, kalau pesertanya ingin menampilkan video, Bapak Ibu tinggal minta saja kesediaan ya partisipan untuk membuka videonya. Nah, maka nanti ini harus disetujui oleh partisipannya. Ini saya matikan lagi ya. Kemudian untuk mengakhiri meeting ya cukup sederhana. Setelah waktunya habis, Bapak Ibu untuk mengakhiri meetingnya dengan mengklik tombol end meeting. Nah, jadi ini saya klik saja ya end meeting, maka akan berakhir ya. Nah, di sini juga ada fasilitas mute all dan unmute all. Ini maksudnya untuk memutekan atau mensenyapkan ya suara dari partisipan ya, atau mensenyapkan mic dari partisipan. Jika unmute all maka semua mic akan diaktifkan, artinya akan menyala. Nah, ini ketika nanti di sesi akhir atau di sesi acara atau di sesi memberikan perkuliahan atau materi, unmute all ini dapat digunakan. Nah, sedangkan jika ingin mengakhiri tinggal mengklik saja end meeting. Dalam contoh ini saya coba melakukan leave meeting. Maka kita akan keluar ya, meninggalkan
ruangan meeting. Kemudian di sini juga ada pilihan bahwa hasil dari percakapan kita juga akan disimpan atau di-save. Begitu juga pada bagian record itu akan tersimpan juga. Nah, sekarang kita coba masuk lagi ke Zoom-nya. Nah, di sini akan muncul my account. Klik my account karena kita belum sign out. Di sini ada record ya. Nah, di sini ada record. Nah, di sini Bapak Ibu ya bisa meminta proses record. Ini karena proses recordnya belum selesai, jadi belum bisa kita lihat. Nah, jadi jika sudah selesai maka nanti akan muncul seperti ini, di mana kita bisa men-share ya seperti ini, atau kita juga bisa nanti mendownload ya atau mendelete hasil dari record yang kita lakukan tadi. Nah, kemudian ini juga ada beberapa setting ya yang tidak terlalu sulit kalau kita atur ya, tidak terlalu banyak pengaturannya ya, mulai dari tadi ada schedule ya, in meeting ya, ada basic, advance dan sebagainya ya, mulai dari host video, partisipan video. Ini maksudnya jika masuk meeting video host menyala ya, apakah ini pengaturan partisipan video menyala ketika masuk meeting, kemudian audionya apakah hanya telepon ya atau kedua-duanya. Nah, ini adalah salah satu pengaturan yang standar dibuat ya. Apakah menggunakan password setiap setiap membuat jadwal meeting ya, dan seterusnya, menggunakan fasilitas save, kemudian apakah menge-save ya, dan seterusnya ini. Nah, Bapak Ibu bisa memanfaatkan menu co-host juga ya, link dan sebagainya. Kemudian screen sharing, apakah host only, apakah juga mengizinkan semua partisipan untuk men-share screen atau layarnya. Nah, itu tergantung pengaturan teman-teman atau Bapak Ibu ya. Nah, dan seterusnya diatur ya, HD video. Kemudian untuk streamingnya apakah di YouTube, di Facebook juga. Nah, ini tinggal diatur saja. Begitu juga jika Bapak Ibu ya sebagai partisipan, ini saya sign out dulu. Nah, tentunya juga bagaimana jika Bapak Ibu sebagai partisipan, ya Bapak Ibu tinggal saja klik join meeting ya sebagai partisipan. Ya, tinggal saja klik join meeting dan masukkan meeting ID atau personal link name. Nah, kemudian jika ada dimintai password, maka masukkan password. Namun biasanya ya host itu akan mengirimkan invitation lengkap dengan URL dan passwordnya, sehingga memudahkan Bapak Ibu untuk join ke dalam meeting. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga pengantar atau tutorial Zoom ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.